Kakas rumah tangga yang paling sederhana adalah rumah tangganya Nabi. Apa yang ada di rumahnya Nabi? Yang pertama, tikar satu lembar. Yang kedua pedang. Yang ketiga, gelas. Dan yang keempat adalah satu lagi. Dan semua para rumah tangganya ini diberi nama. Tikarnya diberi nama Al-Khush. Pedangnya diberi nama Zulkifar. Kenapa? Agar Nabi sayang kepada pedangnya. Agar Nabi sayang sama tikarnya. Seperti sayangnya kepada sesama manusia. Mengapa? Karena Nabi adalah seorang pemimpin yang tidak pernah tidur di atas kasur. 23 tahun jadi pemimpin, Nabi hanya tidur di atas tikar. Tidak ada yang berkati ketua RT lainnya. Makanya kita pelajari, Pak. Kenapa diberi nama pedangnya? Agar dia sayang sama pedangnya. Ya, Nabi. Kalau kita bertanya, masih adakah kasih sayang seperti ini? Tentu menggeleng lebih banyak daripada mengaku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi miskin, Pak. Jika orang kaya. Bahkan diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu. Tamu yang itu datang kira-kira sudah jam sekian. Salah satu sifat Nabi kalau ada tamunya, yang pertama kali diperhatikan dan dicari tahu, apakah tamunya itu sudah makan atau belum. Nah, saya kira ini perlu, Pak. Kalau ada tamu itu dulu urus. Karena ada juga kalau ada tamunya yang diurus tempat tidurnya. Lalu dia bilang, Pak, kalau mau tidur di sini, apa tidur kalau belum makan? Umpamanya Ustaz Sanusi orang datang dari Parepare yang sekian. Ya, saya datang di rumahnya Pak Kiai Syawal Bulan, Pak Said yang 9. Saya tanya, Ustaz. Tentu pertanyaannya halus karena saya Ustaz. Pak Kiai dari Parepare. Iya, dari Parepare. Naik mobil, iya, naik mobil. Langsung mobilnya, iya. Tidak segeri-segeri. Apa artinya? Perempuan. Begitu, Pak. Begitu. Demikianlah Nabi setelah tahu tamunya belum makan. Dia tanya istrinya, Aisyah, ada makananmu yang siap? Apa kata Aisyah? Maaf ya Rasulullah, jangankan makanan yang siap, yang mau dimasak saja malam ini. Kebetulan waktu itu hadir salah seorang sahabat namanya Abu Talha. Nabi tanya, Abu Talha, dia tanya, siapa di antara kalian mau menerima tamu malam? Salah seorang di antara sahabat langsung naikkan tangannya. Iya Pak, saya. Kata Nabi, terima kasih. Bawalah tamuku ke rumah. Dia bawa. Ini Abu Talha nanti tiba di rumahnya, baru tanya juga istri. Susahnya. Ada tamu mulia, tamunya Nabi. Ada makananmu yang siap, dia bilang tidak ada. Yang ada adalah makanan anakmu yang masih baik seperti ini, si kau. Kalau kamu berikan tamumu, anakmu tidak makan malam. Kalau kamu berikan anakmu, kamu makan tidak. Terserah. Nabisi, natarik, talinya istrinya lalu dibisi. Masaklah makanan anak untuk kamu Rasulullah. Dan kalau sudah masak, sebelum dihidangkan,
Saya mohon lampu dipadamkan agar saya bisa pura-pura makan di hadapan tamu. Turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana min qasas. Mereka bersedia mendahulukan kepentingan tamunya daripada anaknya karena hormat sama tamunya. Itulah yang dimaksud pemasalan ila rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami hormati, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi keluarga. Nabi kalau tiba di rumah, sebelum masuk di rumah, seluruh atributnya dia simpan di muka rumah. Sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai panglima perang, sebelum masuk rumahnya, dia simpan di muka rumah. Lalu masuk ke rumahnya sebagai suami terhadap istrinya, sebagai ayah terhadap anaknya, dan nenek terhadap cucunya. Sehingga Nabi kalau ada di rumah, seluruh keluarga gembira dan bahagia. Istrinya bilang, alhamdulillah ada suami. Karena yang hadir suami, bukan panglima. Anaknya bilang, alhamdulillah ada bapak. Cucunya dia bilang, ada nenekku. Karena yang hadir adalah nenek. Ketegangan rumah tangga kadang-kadang bapak bawa jabatannya masuk. Komandan Kodim Salio, letu bola anak Komandan Kodim. Jalur apa? Pilih mana anak-anak. Nabi kalau ada di rumah, dia membantu istrinya. Kalau disuguhi makanan oleh istrinya, dan Nabi suka masakannya, maka dia makan dengan lelapnya, tapi tidak ngomong dia. Sebaliknya kalau pada suatu saat makanan yang disiapkan oleh istrinya tidak terlalu enak masakannya, Nabi tidak makan, tapi juga tidak ngomong. Mengapa? Dalam hatinya biarlah istriku sendiri yang tahu bahwa malam ini saya suka masakannya, butina dicampuri. Dan biarlah istriku juga tahu bahwa malam ini saya tidak terlalu ada buktinya, saya tidak akan menjaga perasaan. Karena ada juga suami, Pak, tidak terlalu banyak. Kalau suka masakan istrinya habis, biar anunya habis. Perjalanan teman. Tapi kalau dia tidak suka, dia marah-marah, ngomel. Tapi sambil marah-marah habis. Lakaya. Wamarsana. Ya. Nabi kalau ada di rumah, lupa bahwa di luar ada diskusi. Di luar ada seminar. Tapi Nabi kalau ada di rumah, dia bermain-main dengan cucu. Caranya main-main, dan kalau ada di rumah, Pak, kalau yang biasa, ini Pak ya, kerangka ini masalah. Kalau Nabi sudah begini, naiklah Hasan saya di punggungnya. Dan nanti kalau cucunya, Nabi sudah tahu bahwa cucuku sudah mau turun, maka dia turunkan punggungnya pelan-pelan agar cucunya tidak jatuh. Dan kalau cucunya sudah turun dari punggungnya, dia rangkul cucunya, lalu cium sedalam-dalam. Salah seorang sahabat melihat Nabi begitu mencium cucunya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang. Tetapi saya tidak pernah mencium anakku biasa. Apa kata Nabi? Saya khawatir kalau seorang ibu dan ayah tidak pernah mencium anaknya. Khawatir kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati. Saya mohon Bapak Ibu kalau pulang di rumah dicium anak tadi. Cium. Kalau bilang kenapa baru dicium, bilang ke Ustaz Sanusi bilang daripada orang lain. Luar biasa.
Apalagi sekarang sukar kita dekat sama anak. Sehingga Sayyidina Umar, Plato juga pernah bilang, jangan memaksa anakmu untuk ikut jejakmu, karena ia dilahirkan pada suatu masa yang bukan masalah. Saya di pesantren 8 tahun, cari kayu bakar sendiri, Pak, masak sendiri. Tapi sekarang saya punya santri di Maros, sudah ada 1000, Pak. Dulu itu mathamnya saya pakai AC. Ya. Jadi kita bahagialah. Dan oleh karena itu memang sekarang anak, kalau kita tidak berusaha mendekati, kita satu hari itu tidak pernah ketemu. Selalu begini ya. Ibu-ibu juga kalau kita ceramah begini ya. Apa kayak gitu? Ini samanya memang. Ya. Makanya yang banyak menentukan adalah ibu di dalam pendidikan. Sebab saya punya guru mengatakan, saya tidak setuju kalimat pergeseran nilai. Nilai tetap nilai, tapi yang bergeser adalah manusia. Biasa kita dengarkan pergeseran nilai. Saya punya guru, dia bilang, al-qiyam di al-qiyam. Nilai tetap nilai, tapi yang bergeser adalah manusia. Dan dia memberi contoh. Ibu kewajibannya ada 3. Mengandung, melahirkan, memelihara. Yang ketiga adalah memelihara. Memelihara, jadi yang memelihara ini tugasnya ini. Bapak cuma membantu. Memelihara anak bahasa Arabnya hadana. Kalau diartikan lagi itu hadana, ada 2 artinya. Hadana adalah ketiaknya ibu. Yang kedua hadana adalah dadanya ibu. Kenapa? Pemeliharaan anak yang baik. Kalau anak lama di ketiak ibunya, karena lama digendong. Kita dulu lama digendong. Kedua. Sehingga anak sejak lahir selalu dekat. Menggendong anak adalah nilai yang mahal. Sekarang sudah banyak ibu meninggalkan nilai. Sudah malas menggendong karena sudah ada kereta-kereta. Kereta-kereta mana? Berarti sudah jauh, apalagi yang membawa keretanya. Pembantu sendiri. Terlalu dulu begitu. Yang kedua hadana adalah dadanya ibu. Kenapa? Pemeliharaan anak yang baik. Kalau anak lama di dada ibunya, karena lama disusukan. Menurut Al-Quran, ibu berkewajiban menyusukan anaknya selama 2 tahun. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada. Hai seluruh ibu, susukanlah anak selama 2 tahun. Dan jangan berhenti menyusukan sampai anakmu juga sudah pintar mengucapkan alhamdulillah. Dulu kita menang 2 tahun. Kedua mungkin lebih lama. Ada yang lebih, Pak. Sudah ada giginya masih. Biasa dinokok. Karena memang dulu ibu tidak terlalu banyak pekerjaannya. Ibu saya tidak tahu apa itu arisan. Ini ada biasa arisan. Jadi banyak waktunya di tangga dia dapat anaknya, di tangga disusukan. Tidak malu kalau belum banyak mobil langgar. Sambil menyusukan dia menyanyi. Di antara nyanyinya dalam bahasa Makassar. Dalam bahasa Indonesia, hai anakku, janganlah engkau bosan saya pelihara. Sekalipun ibumu adalah orang yang miskin. Yang saya harapkan, jika engkau besar,
balaslah aku dengan budi pekerti lu Tinder makhluk. Saya tanya ibu-ibu di belakang, masih ada nyanyi yang begitu? Dandut mana? Jadi menurut guru saya, seorang guru besar, kalau kamu melihat sebagian anak-anak sekarang, lihat dari orang tuanya, salah satu penyebabnya oleh karena sejak kecil sudah jauh dari ibunya sekalipun dekat. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi mendidik anak. Menurut Profesor Mansur Rafi di hadapan Majelis Ulama, beliau berkata, puncak kecerdasan manusia ialah pada saat dia kanak-kanak. Kita dari MUI tanya, Pak Prof, apa maksud? Puncak kecerdasan manusia pada saat dia kanak-kanak. Beliau menjawab yang dimaksud ialah bahwa seluruh tingkah laku anak, senyumnya anak, ketawanya anak, menangisnya anak, itu semuanya asli. Jadi kalau menangis anak kamu, jangan marah-marah, asli. Beda kalau bapaknya menangis. Mau telur. Kamu telur, dia telur masih. Dia tahu itu asli. Senyumnya anak asli. Tidak ada anak senyum pilkada. Lihat di baliho seluruh Sulawesi. Tersenyum semua itu. Tidak ada baliho begini. Tapi senyumnya masih tanda tanya. Kalau senyumnya anak adalah asli. Ketawanya asli. Saya pikir benar. Saya ini cucuku, kedua tahun, sudah 14 orang. Ya. Ada cucuku baru, sama kanak-kanak. Saya sering suruh cabut rambut putihku, Pak. Nah, di sini. Di sini. Ya. Yang dicabut apa? Bukan yang putih dicabut. Yang hitam juga dia cabut. Sakit. Tapi saya tidak marah. Saya bilang itu asli. Ibu Rerona lemparkan songkok. Lucunya dia lemparkan, saya juga disuruh biarkan. Saya juga tidak marah. Itu asli. Dia belum tahu bahwa songkok ini adalah songkoknya Ketua Majelis Ulama. Dan kali robu, jadi kalau dari anak tidak usah. Dan bahagialah orang yang punya anak yang bisa dididik, terutama di zaman milenial. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kepada seluruh hadirin, mari kita sama-sama berusaha menjadi rahmat sekurang-kurangnya terhadap satu orang dan sering membuka halaman sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak akan habis sejarah Nabi dan kita sudah jauh. Ibaratkan Nabi membawa lampu, tapi jauhnya Nabi membawa lampu sudah 15 sahabat dari kita. Kalau kita tidak lihat lampunya, itu sebabnya sekarang banyak orang terantuk di sana. Kenapa tidak melihat lampunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang korupsi itu sebenarnya mati lampu. Nasabah yang melihat sebenarnya, mata sebenarnya pada hakikatnya tidak melihat. Tapi yang melihat yang misalnya adalah ainul basirah. Jadi mata hanya lampu kecil. Ada lampu besar namanya ainul basirah. Makanya mata ini kalau mati lampu kita tidak melihat. Ya. Tidak ada cahaya kita tidak melihat. Tapi orang yang buta melihat. Makanya banyak orang buta, profesor, dokter, dan buta rata. Kenapa? Karena yang mati hanya mati lampu kecil. Ini.
Tapi kenapa pada umumnya orang yang korupsi, pada umumnya orang melihat? Kenapa bisa? Apa tidak lihat? Dia lihat. Tapi mati lampunya, lampu besar. Jadi kalau ada pencuri, mati itu mati lampunya. Makanya yang menguji Pak Quraisy untuk mencapai gelar doktornya 5 guru besar. Semua profesor doktor, ketua. Salah satu di antaranya adalah Utarapan. Kata Pak Quraisy, dia ceritakan sama saya. Dan ada kasetnya. 4 guru besar yang semua melihat, semua pertanyaannya saya jawab. Tapi setelah tiba gilirannya orang buta, banyak yang saya tidak tahu. Yang 4, bilang Pak pengujian 4, Ananda Quraisy, insya Allah sebentar kamu menjadi doktor dalam bidang tafsir. Setelah Ananda menyusun disertasi kurang lebih 1000 halaman. Tapi setelah dan kamu akan menjadi dokter. Balik semua. Tapi setelah tiba gilirannya orang buta, apa dia bilang? Quraisy, saya tahu sebentar kali saya kuno doktorat tafsir. Tapi setelah baca-baca disertasi, baca-baca, terbuka. Sana sini terdapat kekeliruan. Kaget. Mana kerja? Nabuta po. Dalam hatinya. Coba buka halaman sekian. Alinea sekian. Di situ Ananda tulis ayat. Yastaftuna kafin nisa. Salalopo Quraisy. Di mana salahnya? Salahnya ialah kurang satu huruf, yang benar adalah wa yastaftuna kafin nisa. Kamu tinggalkan satu huruf. Satu huruf bagi seorang doktor adalah kesalahan. Kenapa bisa begitu? Karena yang menyala adalah ainul basira, lampu besarnya. Islam datang untuk menyalakan lampu besar. Saya sendiri, saya punya dosen, ada satu orang buta. Saya diajar selama 4 tahun. Tidak pernah melihat diktat. Begitu dulu dibilang sanksi, halaman berapa lagi? Dibilang halaman 8. Dia baca itu, berkuliah, apa yang dia sampaikan itu sama yang ada. Kenapa? Karena yang melihat adalah ain basirah. Begitu semua dulu para ulama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah menjadi mufti pada umur 15 tahun. Saya jadi ketua MUI 70 tahun. Imam Syafi'i 15 tahun sudah mufti di Makkah. Sudah menghafal kitab buku gurunya yang bernama Watta, tebalnya begini. Nah, kalau mana ya? Tapi karena Imam Syafi'i belum cukup hanya membaca bukunya gurunya, tapi dia ingin menemui gurunya Imam Malik. Padahal Imam Malik bukan ke Madinah. Nah, belum ada PCPT. Jadi menurut sejarah Imam Syafi'i jalan kaki dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, jauhnya kurang lebih 350 km, untuk mengikuti satu mata kuliah, yaitu hadis dari gurunya bernama Imam Malik. Menurut sejarah hampir 9 hari, 9 malam jalan kaki untuk mengikuti satu mata kuliah di negara apa. Setelah tiba di Madinah, kuliah sudah dimulai. Kuliah di tahun, jadi dia duduk di belakang. Tapi selama kuliah berjalan, ini Imam Syafi'i ada kelainan gerak-gerak. Apa itu? Selalu menjilat telinga. Kalau
Imam Malik memberi kuliah hukum. Dia kasih begini saja. Itu Imam Malik. Anak-anak dari mana ini? Boleh kapan dimari? Selesai kuliah dia panggil, anak, man anta? Siapa kau? Saya Muhammad Idris Bisa. Makkiyah atau Madaniyah? Kau orang Makkah atau orang Madinah? Dia bilang saya orang Makkah. Arabian atau Bugisian? Arab kau yang ada Bugis kau. Dia bilang anak Arabian. Imam Malik bilang bagus sekali dia anak. Orang Arab, orang Makkah. Tapi ada yang kau kurang sopan. Imam Syafi'i bilang, loh, kita dipuji lalu dicela. Kenapa Pak? Itu apa itu dia bilang? Bila saya orang miskin, tidak ada problem. Saya cuma ingin melihat urutan. Imam Malik bilang, buat apa? Tidak ada bekasnya. Dia bilang, memang tidak ada bekasnya kelihatan. Tapi apa yang Bapak kuliahkan seluruhnya, saya sudah hafal seluruhnya. Imam Malik bilang, coba ulang 1-2 hadis. Dia ulang biar satu yang salah. Tidak ada yang salah, biar satu. Akhirnya Imam Syafi'i dipanggil ke rumahnya dan besok menjadi asisten. Itulah cinta orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga dia menjadi ulama yang dikenal baik di dunia sini, di Asia maupun di Eropa dikenal karena hadirin yang kami hormati. Oleh karena itu kepada seluruh hadirin keluarga besar UMI, keluarga Masjid Sultan Al-Habib, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi rahmat sekurang-kurangnya terhadap satu orang. Kalau tidak pemerintah, jadilah rahmat terhadap rakyat, dan kita rakyat jadilah rahmat. Kita anak jadilah rahmat terhadap orang tua. Sekarang luar biasa. Ayah bunuh anaknya. Ya, ibu bunuh anaknya karena tidak bisa mengikuti pelajaran apa itu daring. Di baru-baru ini pengukuran kandungan apa aus itu di Jakarta. Alamatnya dokter, ada pembantunya. Ternyata di dalamnya adalah pengukuran kandungan dan sudah berlangsung hampir 3 tahun baru kita, dan ada 3.000 anak yang dilahirkan dan tidak ditanam, hanya dimasukkan ke air lalu diberi lacu, jadi hanya dibuat. Luar biasa kembali apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan oleh karena itu bahagialah kita, jagalah anak kita karena anak adalah kekayaan bagi kita. Wariskanlah pada anak kita. 2 tadi ya. Banyak contoh tidak kurang ada orang meninggal kaya raya dan tidak memberikan bekal kepada anaknya ilmu dan akhlak, akhirnya anaknya juga. Terima kasih Pak Kiai, para guru besar, hadirin yang kami hormati, bahwa pada malam ini saya bisa memenuhi undangan Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam sangat filosofis disampaikan oleh Pak. Begitu keluarga besar bumi, keluarga besar Amir Masjid mengucapkan terima kasih dan harga yang setinggi-tingginya kepada Pak Kiai. Kita tunggu sejenak bagian dengan selesainya acara hari ini, maka selesailah rangkaian acara kita pada malam ini. Atas kehadiran Pak Kiai memberikan kajian atas yayasan dan bapak-bapak sekalian, dan untuk banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.